Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabaran Ustazah? Alhamdulillah, bahagia, semangat, mantap jiwa, Allahu Akbar. Oke, Ustazah ingin bertanya nih, antum semua cinta nggak sama Allah? Cinta. Kalau sama Rasulullah cinta nggak? Cinta. Al-Quran sering dibaca? Sering. Oke, cinta kan sama Rasulullah? Cinta. Oke, mau nggak mendengarkan kisah tentang Rasulullah dan para sahabatnya? Mau. Oke, kisah ini berjudul Cintai Allah dan Rasulnya melebihi dirimu sendiri. Oke. Ada suatu hari Rasulullah sudah dalam keadaan lemah dan sakit. Ketika itu Rasulullah meminta sahabatnya bernama Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan seluruh sahabatnya di dalam masjid Rasulullah. Tak lama kemudian sahabat seluruhnya berkumpul di dalam masjid dan penuhlah masjid dengan para sahabat. Dalam keadaan lemah, Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya yang semua perkataan itu dibenarkan oleh para sahabatnya. Hingga tiba pada suatu pertanyaan yang membuat sahabat sedih dan terharu. Maka pertanyaannya, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah. Sebelum aku pergi, aku ingin menuntaskan semua urusanku dengan para manusia. Jika aku ada salah dengan kalian, aku ingin dibalas pada hari ini. Dan jika aku ada utang kepada kalian, aku akan membayarnya di hari ini. Karena aku tidak ingin menemui Allah dalam keadaan berhutang kepada manusia. Tertunduk dan terdiam seluruh sahabat. Tidak ada yang berkata satu orang pun. Semuanya berbisik di dalam hatinya. Mana ada Rasulullah berhutang kepada kami dan menyakiti kami. Justru kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah. Kamilah yang banyak menyakiti Rasulullah. Engkau tidak mempunyai hutang dan tidak pernah menyakiti kami. Pertanyaan tersebut diulang kembali oleh Rasulullah hingga 3 kali. Hingga tiba-tiba berdirilah sahabat yang bernama Uqasyah. Beliau adalah mantan preman sebelum masuk ke Islam. Kemudian Uqasyah berkata, wahai Rasulullah, aku ingin menyampaikan suatu perkara. Jika ini engkau anggap sebagai hutang, maka aku ingin engkau melunasinya. Jika tidak perlulah kau melakukan apa-apa. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, sampaikanlah wahai Uqasyah. Kemudian berkatalah Uqasyah, aku masih ingat dulu ketika sedang perang, engkau berdiri, engkau duduk di atas tungganganmu dan engkau hendak memukul belakang tungganganmu. Tetapi tongkat itu malah mengenai punggungku. Sakit punggungku ya Rasulullah. Aku ingin membalasnya di hari ini. Tercengang seluruh sahabat mendengar perkataan Uqasyah. Wahai Uqasyah, apa yang engkau lakukan? Rasulullah sedang sakit, tega-teganya engkau berbuat begitu. Kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, ambillah tongkat itu di rumah anakku Sayyidatuna Fatimah. Ambillah dan bawalah ke sini. Kemudian Bilal mengambil tongkatnya di rumah Sayyidatuna Fatimah. Ditanya sama Sayyidatuna Fatimah, untuk apa tongkat ini wahai Bilal? Dijawab oleh Bilal, tongkat ini akan digunakan Uqasyah untuk memukul Rasulullah SAW. Menangis dan terperanjat Sayyidatuna Fatimah. Kenapa wahai Uqasyah akan memukul ayahku? Kalau beliau hendak memukul, pukullah aku, anaknya. Kemudian karena itu urusan antara Rasulullah dengan Uqasyah, begitu kata Bilal. Bilal pergi kembali ke masjid dan menyerahkan tongkatnya kepada Uqasyah. Hai Uqasyah, inilah tongkatnya. Kemudian Uqasyah berjalan, dihadang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Uqasyah, kalau engkau hendak memukul, pukullah aku.
dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Uqasyah. Kemudian berjalan lagi Uqasyah menuju ke Rasulullah, dihadap kembali oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, wahai Uqasyah, jika engkau hendak memukul, pukullah aku. Dulu aku tidak menyukai yang namanya Muhammad, tapi setelah aku masuk Islam, tidak boleh ada satu orang pun yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Jika engkau hendak memukul, pukullah aku, langkahi dulu mayatku. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Uqasyah. Kemudian berjalan lagi Uqasyah menuju ke Rasulullah, dihadap oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu beliau sekaligus sepupu beliau. Ali berkata, wahai Uqasyah, jika engkau hendak memukul, pukullah aku, darah yang sama mengalir dalam tubuhku. Dijawab oleh Rasulullah, duduklah engkau wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Uqasyah. Kemudian ketika hendak sampai ke mimbar Rasulullah, berdiri Hasan dan Husain memegangi tangan Uqasyah dan berkata, wahai paman, jika engkau hendak memukul, pukullah kami. Kamilah cucu-cucu kesayangan Rasulullah. Jika engkau menyakiti kami, maka engkau sama saja menyakiti kakek kami. Maka berkatalah Rasulullah SAW, duduklah engkau cucu-cucu kesayanganku. Duduklah, ini urusan antara kakekmu dengan paman Uqasyah. Kemudian berjalan lagi Uqasyah hingga sampai ke depan Rasulullah dan sampai pada tangga terakhir dari mimbar. Wahai Rasulullah, engkau berada di atas dan aku berada di bawah. Bagaimana aku akan memukulmu sedangkan engkau berada di atas? Kemudian turunlah Rasulullah SAW, dipapah oleh sahabatnya karena keadaannya sangat lemah. Kemudian Uqasyah berkata, dulu ketika engkau pukul, aku tidak memakai baju. Sekarang engkau memakai baju. Kemudian karena lemah lembutan Rasulullah, kasih sayang Rasulullah, dan sifat Rasulullah yang penyayang umatnya, tidak pernah ingin menyakiti umatnya, maka ditanggalkanlah bajunya. Tampak batu meliliti perutnya, bertanda beliau sedang sangat lapar, teramat sangat. Kemudian dipeluklah oleh Uqasyah, dipeluklah erat-erat, dibuang cambuk itu yang dibawakan oleh Bilal bin Rabah tadi. Hai Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku ya Rasulullah. Sesungguhnya aku hanya ingin merapatkan tubuhku dengan tubuhmu, karena aku tahu tubuhmu tidak akan pernah terbakar oleh api neraka. Aku takut akan api neraka ya Rasulullah. Maafkanlah aku. Menangis sadu-sadu seluruh sahabat dan juga Bilal dan juga Uqasyah memeluk dengan erat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai sahabat-sahabatku, jika engkau ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah Uqasyah. Sekian cerita Ustazah pada hari ini. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, yaitu kita harus menempatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Karena Allah menciptakan dunia ini memang untuk membanggakan Rasulullah, untuk Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, untuk apa kita ada ini? Tidak akan jadi seperti yang sekarang ini. Beliaulah guru terbaik, guru sepanjang sejarah yang paling baik, paling penyayang. Beliaulah yang paling patut kita tiru untuk kecontohannya. Kemudian ada hikmah lain yang bisa kita ambil, yaitu jangan pernah berburuk sangka kepada orang lain. Kita tidak tahu apa maksud hati dari orang tersebut. Seperti Uqasyah tadi, yang dikira oleh sahabat akan memukul Rasulullah, padahal dia hanya ingin mendekat Rasulullah, karena itu adalah cita-citanya, agar tubuhnya tidak terbakar oleh api neraka juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.